sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Ayat 15. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Ayat 15. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Kemudian ayat 17. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ayat yang ke-17, ayat terakhir. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Makna Allah dalam segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah pengawasan mahasiswa kita muliakan Allah. Mengkaji kita sampun maos 5 ayat surat Al-Baqarah ayat 13 sampai dengan 17. Bapak Ibu jamaah pengawasan mahasiswa yang berbahagia, kalau kita ingat sekeliling kita ini banyak orang yang tidak mau melaksanakan sholat, ya. Banyak sekali orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Karena apa Bapak Ibu? Sholat memang berat sekali. Sholat itu berat sekali kalau dikerjakan. Maka dikatakan bahwa orang-orang yang tidak melaksanakan sholat waktu hidup di dunia ini ialah orang yang paling bahagia, karena dia merasa di dunia ini surga. Tidak memikirkan, wah ini waktu subuh, dia juga tidak mau melaksanakan sholat subuh. Ada sholat, ada suara azan zuhur, dia juga tidak akan melaksanakan, karena sudah dianggap sudahlah hidup di dunia ini sudah paling enak. Gak usah kita pakai sholat segala, ngapain sholat? Kita enggak. Paling ya sama besok upama besok ini orang-orang untuk masuk neraka temannya itu banyak sekali. Jadi anggapannya sudahlah, gak usah sholat, besok kita masuk neraka yuk. Kita banyak sekali temannya, banyak sekali orang yang masuk, anggapannya begitu. Tapi kita beruntung bagi orang yang beriman. Karena apa? Karena kita melaksanakan sholat. Sholat adalah perintah Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan saya laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi laksanakan sholat sejak matahari itu pada waktu zuhur, matahari sudah tergelincir, agak tergelincir ke barat, itu waktu zuhur. Kemudian tergelincir ke barat lagi adalah sholat asar, ya. Sholat zuhur dan sholat asar itu pada siang hari, waktu matahari tergelincir. Kemudian dilanjut sampai gelap malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Gelap malam itu yaitu ayat ini merangkai waktu sholat yang 5 tergelincir matahari untuk
waktu sholat zuhur dan asar, kemudian gelap malam untuk waktu maghrib, isya dan subuh. Jadi pada waktu maghrib itu sudah gelap, sudah malam, dilanjut dengan sholat isya, dilanjutkan setelah sholat isya agak lama, kemudian tidur, kemudian jam waktu subuh kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Bapak Ibu jamaah sholat jamaah pengawasan di Majelis Sholat yang berbahagia. Kemudian dilanjut ayat 79, yaitu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi apabila kita mau sholat malam, sholat tahajud, itu akan diangkat derajat yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berat sekali Bapak Ibu, pada waktu jam 2 kita bangun, kemudian melaksanakan sholat 11 rakaat, itu kelihatannya berat sekali. Tapi kalau kita laksanakan dengan terus-menerus, memaksakan diri untuk sholat, insya Allah makin lama makin enteng. Memang dulu saya juga begitu Bapak Ibu. Rasanya sholat tahajud itu berat sekali. Berat sekali. Jam 2 malam bangun, kemudian wudu, kemudian melaksanakan sholat, berat sekali. Tetapi orang yang beriman dan bisa mengharapkan dari orang yang terpuji, orang yang diridhoi Allah, pasti insya Allah akan terus-menerus bisa melaksanakan. Insya Allah itu. Apabila kita tidur jam 8, kalau sudah umur seperti saya ini, nanti jam 2 itu sudah bangun, kemudian mau tidur sudah tidak tidur lagi. Walaupun ditidurkan tidak bisa merem. Karena apa? Sudah kulino. Jadi setiap jam 2 atau jam 2:04 itu sudah dibangunkan oleh Allah. Jadi setiap malam alhamdulillah bisa saya kerjakan. Mudah-mudahan istiqomah. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian dilanjut ayat 79 surat Al-Isra ini, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Bapak Ibu yang berbahagia, memang kita sebagai orang beriman, kita selalu mengingat-ingat bahwa sholat 5 waktu yang kita kerjakan tiap hari itu memang belum mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu. Belum mendapat hasil di dunia ini. Tetapi besok setelah kita mati, setelah kita dipanggil oleh Allah, insya Allah kita akan mendapat pahala dari Allah besok di akhirat. Tetapi apabila kita melalaikan tidak melakukan sholat, maka besok akan celaka. Maka dari itu, marilah kita mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, laksanakan sholat 5 waktu dengan istiqomah. Insya Allah akan Allah memberikan pahala kepada kita besok waktu di hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian setelah sholat laksanakan doa. Setelah sholat laksanakan doa. Berdoa adalah ibadah. Memohon kepada Allah atau lebih kita kenal dengan istilah berdoa adalah merupakan perintah Allah. Jadi doa itu merupakan ibadah di dalam kitab suci Al-Quran.
yaitu Al-Quran surat Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ujibu da'watad da'i idza da'ani wa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka senantiasa berada di dalam kebenaran. Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian waktu mustajab. Waktu mustajab, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 190 dan 191, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Quran Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, ya adalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian Rasulullah bersabda di dalam hadis Ibnu Asir dari Abu Umamah, Bismillahirrahmanirrahim, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah, awalul lailatin min Rajab wal lailatu nisfi Sa'ban wa lailatul jumu'ati wa lailatul fitri wa lailatul nafri. Ya, artinya ada 5 malam yang doa-doa tidak akan ditolak, yaitu malam permulaan bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sa'ban, yaitu malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Kemudian malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Jadi doa-doa yang paling mustajab pada malam-malam seperti ini. Apabila Bapak Ibu ingin berdoa segera tidak ditolak oleh Allah, maka berdoa pada 5 malam yang telah kami tetapkan. Kemudian hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la taqu 'ala anfusikum wa la taqu 'ala auladikum wa la taqu 'ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an wa yastajibu lakum. Yang artinya, janganlah kalian senang berdoa yang tidak baik kepada dirimu sendiri atau terhadap anak-anakmu maupun harta bendamu. Jangan sampai hal yang buruk tersebut bertepatan tibanya dan waktu ketika Allah menerima doa yang tidak baik tersebut, maka dikabulkan doa anak itu bagi. Jadi kalau kita berdoa, janganlah doa yang mendoakan orang lain yang jelek, lalu berdoalah yang berada sudah
waktu mustajab untuk berdoa yaitu seperti sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, jawfal lailil akhiri wa dhuhur sholawatil maktubah. Artinya di penghujung malam, sepertiga malam yang terakhir dan sesudah sholat fardu. Jadi kita setelah sholat fardu janganlah segera pergi, tapi berzikir dan berdoa, karena doa itu sangat mustajab sekali untuk dunia semuanya. Jadi penghujung malam itu ya sepertiga malam terakhir jam 2 sampai jam 3 itu doanya mustajab sekali. Dan sesudah sholat fardu, hadis Imam Tirmidzi. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Jadi kita selalu mengingat Allah supaya hati kita itu tenteram. Lalu ingatnya gimana? Yaitu selalu berzikir dengan subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah. Itu ingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Itu juga termasuk zikir yang bagus sekali untuk dibaca setiap saat. Maka dari itu Bapak Ibu, maka kita selalu berdoa kepada Allah karena doa dan tidak adalah termasuk ibadah. Kemudian Bapak Ibu, doa yang kita memohon kepada Allah supaya besok waktu kita najah itu tahu nggak? Najah itu sekarat. Waktu kita sekarat atau najah itu ada doanya. Doanya pada waktu kita masih sehat, bukan pada waktu kita sudah sakit. Jadi doa ini adalah doa selamat, yaitu setiap saat atau sholat maghrib bacalah doa ini, karena doa ini sangat dan mustajab apabila kita baca dengan baik. Doanya marilah kita baca bersama-sama. Setelah itu kita selesai. Kita sudah jam 8 kurang 5 menit. Monggo kita baca bersama. Ini mudah sekali doanya ini. Setiap waktu atau setelah sholat maghrib atau sholat fardu selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ngalaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Yang artinya begini Pak, ya Allah, aku memohon kepada Engkau keselamatan dalam agama, kesehatan dalam tubuh, bertambah ilmu, keberkahan dalam rezeki, tobat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan ampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika sekarat. Ketika sekarat. Jadi doanya sebelum sekarat, bukan aku mati kali. Doanya sekarat, bahwa nggak bisa sekarat itu sudah sekali. Nabi menjelaskan bahwa orang sekarat itu seperti 1000 penyakit jadi satu dalam sekarat itu. Jadi kita semua itu akan mengalami Bapak Ibu, akan mengalami tidak mungkin tidak mengalami pasti akan. Maka doa ini dibaca sebelum, jadi setiap saat kalau bisa. Allahumma awin alaina fis sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika sakarat atau sekarat. Jadi kita baca terus
setiap ba'da sholat. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan hisab. Dan lepaskanlah dari api neraka dan mendapatkan kemaafan ketika dihisab. Kemudian dilanjut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau goncangkan atau bimbangkan, ragu-ragukan hati kami setelah mendapat petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisi Engkau. Inna sesungguhnya Engkau Maha Penyayang. Kemudian yang terakhir atau baca paling akhir ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebajikan di dunia, kebajikan di akhirat, dan berilah kami dari azab neraka, api neraka. Jadi Bapak Ibu, apabila bisa menghafal doa ini, kita setiap selesai sholat fardu kita baca, insya Allah bisa sakaratul maut dimudahkan oleh Allah. Jadi dimudahkan oleh Allah. Pernah Bapak Ibu di tempat saya dulu itu ada orang yang sakit, sudah lama sekali sakitnya. Kemudian beberapa bulan sakit, kemudian sakarat atau sekarat. Nah, orang itu memang dulunya memang beragama Islam, tidak pernah sholat. Yaitu najatnya itu 1 hari 1 malam, memang lama. Maka dari itu kita mudah-mudahan kalau berdoa seperti ini dimudahkan oleh Allah untuk najat atau sekarang. Karena apa? Kita itu bakal mengalami, tidak mungkin tidak akan mengalami, pasti akan mengalami. Karena apa? Najat sekarat ini adalah dikatakan Nabi seperti ditusuk 100 pedang badan kita. Jadi ditusuk pedang badan kita, ditusuk 100 pedang, sakit enggak kira-kira? Contoh umpamanya tangan kiri 10 pedang, tangan kanan 10 pedang, kaki 10 pedang, kemudian kaki kanan kiri 20 ya, 20 dan 20 40, kemudian badan kita ditusuk 60 pedang, sakit enggak? Ya pasti sakit sekali. Maka dari itu orang yang najak itu kebanyakan enggak orang sombong. Pada najak itu berat sekali. Maka dari itu monggo Bapak Ibu, kita selalu doa ini kita baca, Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan hisab. Itu kita baca setiap selesai sholat fardu. Insya Allah besok apabila kita sekarang atau najak, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, demikianlah sudah jam 8. Kita tadi sudah oleh sama Pak Ketua Takmir, pokoknya jam 8 selesai. Ini sudah jam 8. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.